Kita akan belajar akan firman Tuhan. Pada sore hari ini kita akan belajar dari Kolose 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-17. Ya. Gak panjang, kita akan sama-sama baca. Kolose 1 ayat yang ketiga, Kolose 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-17. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Gak panjang. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Hidup yang Diperbaharui dalam Kristus. Seperti tema kita tahun ini tentang transformasi. Berapa saat yang lalu saya di Facebook itu melihat satu reel ya, satu video tentang capung, dragonfly. Waktu saya SMP itu saya dapat tugas di Indonesia itu mencari capung. Jadi capung kita koleksi supaya ya waktu itu pelajaran biologi. Sekarang mungkin kita sudah jarang ya. Kapan terakhir lihat dragonfly? Apalagi di Amerika ini susah ya, kecuali saudara mungkin pergi ke gunung. Nah yang menarik, saya baru tahu ternyata dragonfly itu umurnya nggak panjang. Ya, dragonfly dia umurnya itu kalau udah jadi dragonfly itu mungkin cuma 1-6 hari. Tetapi yang saya tidak tahu ternyata proses untuk jadi dragonfly itu ternyata lama. Jadi telur, diceritakan cycle-nya itu dari telur dia menjadi namanya nymph. Nymph itu larva ya, kita tahu. Nah larvanya itu ternyata tinggalnya di dalam air. Pada waktu dia menjadi larva, dia itu jadi predator. Jadi dia makan anaknya kodok, ya, diceritakan makan anaknya kodok, makan semua serangga. Dan selama dia menjadi larva, dia itu berubah-ubah ternyata. Tidak jadi larva terus langsung dragonfly. Dia mengalami proses bisa sampai 6
sampai 8 kali, 6 sampai 15 kali, namanya mold. Jadi dia berubah. Dan itu bisa berlangsung antara bulanan, bahkan ada beberapa yang sampai tahunan, sampai 5 tahun. Can you imagine that? Dragonfly yang saya pikir, oh bagus ya, ternyata dia mengalami perubahan yang sedemikian lama. Setelah 5 tahun, setelah dia selesai jadi larva, dia makan, barusan dia naik ke atas. Dari yang tadinya di dalam air, dia naik ke atas, habis itu kulitnya terbuka. Habis kulitnya terbuka, barulah dia jadi dragonfly. Pertamanya kulitnya lembut, setelah berapa jam dia mengeras, jadilah dragonfly atau capung yang kita lihat. Nanti warnanya bisa warna-warni, ya. Indah sekali. Kalau di Indonesia saya masih ingat ada yang warna merah, hijau, ada ya saya bisa menikmati keindahannya. Tapi saya baru tahu ternyata prosesnya itu yang saya lihat itu ternyata mengalami proses yang lama. Nah, sesuai dengan firman Tuhan atau yang kita pelajari tahun ini tentang transformasi. Ya, dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita mengalami transformasi. Itu yang Tuhan inginkan. Karena itu firman Tuhan yang saya ambil pagi ini mengajarkan kepada kita tentang transformasi sebagai hidup yang diperbaharui di dalam Kristus. Firman Tuhan ini ditulis di Kolose untuk mengingatkan kepada jemaat-jemaat pada saat itu, di mana mereka memiliki budaya yang tadi kalau saudara baca, mereka melakukan penyembahan berhala, mereka barusan bertobat, ya. Dan di dalam penyembahan berhala itu mereka ada prostitusi, jadi hidupnya itu benar-benar jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Dan Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose bahwa mereka itu mempunyai identitas baru di dalam Kristus. Hari ini kita akan melihat 3 aspek kehidupan yang harus diperbaharui sebagai umat Tuhan. Dan diikuti dengan 4 cara praktis yang oleh Paulus ini tuliskan kepada kita. Ya, pertama, Paulus mengajarkan bahwa sebagai umat Tuhan, seperti dalam Roma 12, kita itu harus diperbaharui. Karena apa? Kita sudah menerima Kristus di dalam hidup kita. Yang pertama, apa yang perlu kita perbaharui sebagai umat Tuhan? Supaya kehidupan Kristen kita, kehidupan rohani kita itu tidak sama. Pertama adalah memiliki cara pandang kehidupan yang baru. Memiliki perspektif yang baru. Kita bisa lihat di ayat 1 misalnya, Paulus berkata gini, carilah perkara yang di atas, ya. Ayat yang 1, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang pertama, Paulus mengajarkan kepada umat Tuhan, kepada kita semua, selama kita hidup di dunia ini, seringkali kita disibukkan, kita lupa bahwa kita harus memiliki cara pandang Tuhan. Di mana menurut saya adalah memiliki perspektif kekekalan, ya, kekekalan. Bahwa kita hidup ini bukan untuk sementara yang kita hadapi saja. Cara pandang baru ini berarti kita tidak lagi hidup untuk hal-hal duniawi yang sementara, melainkan memilih untuk juga berpikir akan hal-hal yang akan datang. Seringkali dalam kehidupan kita dipenuhi oleh hal-hal yang kita lihat, hal-hal yang duniawi. Kita bekerja, kita mencari uang, kita melakukan segala sesuatu, kita lupa bahwa hidup ini sementara. Apalagi kalau kita mengalami tantangan, percobaan, aduh rasanya itu berat sekali. Pada saat kita mengalami stres dalam kerjaan misalnya, kita mengalami tekanan yang luar biasa. Kadang-kadang kalau saya kerja itu rasanya waduh stres sekali ya, kayak kemarin barusan seharian sampai saya lupa makan. Karena memang nature pekerjaannya kebetulan seperti itu. Tapi ada satu yang saya ingat, saya kerja 12 jam, saya paling kerja 12 jam, oke lah, habis 12 jam, tenang saya sudah lewat. Ya stresnya lain lagi, stresnya
mempersiapkan firman Tuhan. Khotbah tepat di depan umum. It's not easy. Tapi dalam kehidupan kita juga kita perlu mengingat. Orang Jawa bilang itu urip mung mampir ngombe ya. Tahu kenapa mung mampir ngombe? Katanya zaman dulu orang Jawa kalau orang travel itu di depan rumah itu ada kendil, ada tempat minum. Supaya apa? Supaya orang asing kalau datang kehausan bisa minum. Nah itu bagusnya zaman dulu ya. Jadi mampir ke rumah boleh setiap orang boleh minum for free. Ya. So it's very nice, right? Dan tapi ya mampir aja, jangan ikut tinggal, ngekos gitu ya. Saudara boleh minum tapi jangan stay gitu. Nah hidup itu perlu diingat, cuma mampir ngombe. Apa yang kita lakukan ini sementara. Ada kekekalan yang akan kita lalui. Nah, hari ini kita mengingat tentang Pak Bambang juga. Pak Bambang sudah dalam kekekalan sekarang. Ya, tidak ada sakit lagi, tidak ada duka lagi. Ya, kita yang ditinggal ya nyusul katanya. Either nyusul atau ya kita akan sampai ke sana. Memiliki perspektif Kristus. Tuhan itu mau kita tidak hanya hidup dengan secara duniawi. Paulus mengajarkan kepada jemaat di sana, di Kolose ini, supaya memiliki pandangan baru. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat bersama kita tahun ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari sebagai umat Tuhan, kita introspeksi diri kita. Yes, kita masih hidup di dalam dunia ya. Paulus tidak mengajarkan bahwa kita itu hidup cuma mikirin surga, ke atas. Kita harus ada realitas hidup. Tetapi realitas yang di depan kita, selain kita pikirkan, kita juga harus memikirkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tidak hanya memikirkan dengan pemikiran duniawi, tetapi memikirkan kekekalan. Yang kedua, apa yang perlu diubah? Paulus mengajarkan, milikilah kebiasaan yang baru. Ya. Dikatakan ayat yang kelima dan ayat yang ke-8. Saya ulang ya. Ayat yang kelima berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Yang kedua, Paulus mengajarkan memiliki kebiasaan yang baru. Kata kuncinya tadi apa? Matikanlah segala dosa. Matikanlah segala dosa. Setiap kita itu bergumul dengan dosa. Bergumul dengan kebiasaan yang tidak baik. Itulah namanya transformasi. Proses untuk menjadi lebih baik. Seperti tadi waktu jadi larva ini, si dragonfly, dia mengalami pada waktu dia di dalam air sampai 8-15 kali. Berubah, tidak langsung jadi tidak langsung jadi dragonfly, tidak langsung menjadi capung. Tetapi dia mengalami perubahan. Ya, mungkin dia waktu berubah pertama kali, loh kok belum jadi dragonfly, kok masih jelek ya, masih menakutkan. Tetapi dia mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Paulus mengajarkan supaya memiliki kebiasaan yang baru, mengubah dari kebiasaan yang lama. Yang pertama apa? Matikanlah apa yang disebut dosa. Karena dosa bagaimanapun kecilnya, itu mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Dosa bagaimanapun kecilnya membuat kita melukai hidup kita. Saya masih ingat tentang seorang pelari maraton yang ditanyain, menurut kamu, dia jadi juara maraton, ditanya, menurut kamu apa yang menjadi tantangan pada saat kamu lari maraton? Wah kan lari maraton jauh, 42 km, 26 mile ya.
26 mile. Apa yang menjadi tantanganmu? Nah, dia bilang, yang jadi tantangan satu aja. Kerikil di sepatu saya. Nah, kerikil, padahal kerikil kan kecil. Kerikil biarpun kecil, bagi pelari itu merupakan hambatan yang sangat besar. Juga kalau kita melakukan perjalanan, kita pakai sepatu, kita nggak mau kerikil masuk ke dalam kaki kita. Kenapa? Karena itu sangat mengganggu. Demikian juga dengan dosa, kita harus matikan. Dikatakanlah juga, buanglah geram marah, geram kejahatan dan fitnah dan kata-kata kotor. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Buanglah marah dan geram. It's not easy. Kadang-kadang kalau kita frustrated, kalau kita frustasi ya, apalagi kita mengalami mungkin saudara ada deadline, wah rasanya itu untuk sabar susah. Ya. Dalam kehidupan saya dengan Juli juga sama. Nah, suatu saat entah berapa minggu yang lalu tiba-tiba saya marah. Udah lama gak marah gitu. Wah marah ya. Benar-benar marah sampai nadanya tinggi gitu ya, mungkin di piano nggak tahu ada apa enggak itu. Wah, marah sekali. Tapi setelah itu saya mikir, kenapa saya marah ya? Nah, saya mulai introspeksi diri. Rasanya itu sudah lama nggak marah itu ya nggak enak juga ya. Hatinya nggak enak ya. Akhirnya saya datang sama dia, ya saya sorry ya. Mungkin stres di kerjaan kebawa rumah. Maybe something else bothering me. Jadi saya mudah tersinggung. Dikatakan marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, kita harus buang. Seperti yang saya katakan tadi, nobody is perfect yet. Ya. Sampai kecuali kita dipanggil Tuhan, that's it. Saudara akan menjadi sempurna. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, kalau kita tahu hal itu tidak baik, mari kita buang. Kadang-kadang ada orang kalau buang itu ada yang sedikit, ada yang dibuang semua, ya, ada yang aduh mau dibuang, sayang ini masih ada apa what you call that sentimental value, ya orang bilangnya, waduh ini Yuli kadang-kadang, Steven itu loh gitarmu kamu jual, gitu ya, katanya saya disuruh jual bass, ya. Tapi saya bilang, ya nanti. Karena apa? Ada sentimental value. Ya. Dan saya masih pakai juga karena saya suka main musik ya. Nah, ada satu bass itu saya beli waktu pertama kali saya gajian. Jadi sentimental value. Cuman ya nanti mungkin dijual juga. Ya. Tapi membuang itu kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kita enggak semua. Demikian juga kehidupan kita. Kata-kata kotor. Kadang saya sedih. Kalau kita apalagi orang percaya, orang di sini kalau marah itu ngomong Jesus Christ ya, like, right? Well that's true. Karena saya sampai, waduh ini orang gimana? Nah, yang lebih sad itu kadang-kadang orang Kristen ikut-ikutan. Ya. Saya bilang, lupa apa ya kamu siapa yang ya? Tapi kita perlu buang hal-hal itu, buang kata-kata kotor. Mari kita memperbaiki. Milikilah kebiasaan yang baru. Menanggalkan manusia, mengenakan manusia baru. Yang kedua, jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama milikilah pandangan kehidupan yang baru sesuai dengan pandangan Kristus. Yang kedua, memiliki kebiasaan yang baru. Kebiasaan kita, ya, saya tidak mau judge everybody. Gak sempurna, mempunyai kebiasaan yang buruk. Mungkin ada kebiasaan yang perlu kita buang. Mari kita ingat, dengan memiliki pandangan kekekalan, kita belajar membuang kebiasaan-kebiasaan yang lama dan memakai atau memiliki kebiasaan yang baru. Yang ketiga, Paulus mengajarkan harus memiliki apa? Sebagai orang yang ditransformasi, milikilah perkataan yang baru. Perkataan adalah cerminan hati. Apa yang kita katakan itu merupakan cerminan hati. Kalau kita marah, kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Pada saat kita bersuka cita,
ya, kita memiliki kata-kata yang baik. Kalau kita oke, dalam keadaan kita oke, kita akan memiliki kata-kata yang baik. Pada saat kita senang, hati kita penuh ucapan syukur, kata-kata yang keluar dalam hati kita juga kata-kata yang penuh ucapan syukur. Dikatakanlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Perkataan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah perkataan yang baru. Apa itu? Yaitu perkataan yang membangun, perkataan yang mengajar, perkataan yang menegur dengan hikmat dan penuh ucapan syukur. Mari kita lihat perkataan kita, bagaimana perkataan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu perkataan yang negatif, apakah itu perkataan yang positif. Tuhan mau kita memiliki perkataan yang positif, yang bisa membangun satu dengan yang lain. Apa yang kita lakukan itu kebiasaan. Ya, saya perhatiin, kalau saudara misalnya saya satu kerjaan, saya bisa lihat, begitu datang ke kerjaan, ya, wah kira-kira saudara kalau udah kayak gitu apa? Saya udah tahu, wah ini berarti moodnya bakalan not really good ya. Tapi kalau datang, hi everyone, good morning, waduh ini lumayan. Wah ini hari ini moodnya agak bagus. Biasanya kalau tempat saya itu kalau Sabtu memang a little bit stressful. Ada yang datang ya, saya biasanya datang, good morning ya. I know it will be stressful, but kita bisa lalui bersama. Tapi ada juga yang datang, ya it's gonna be not a good day, it's gonna be a long day katanya, a long day. It's happened, right? Wajar, manusia kita bisa lelah. Tetapi apa yang kita perkatakan bisa memberikan semangat dalam hidup kita. Kalau kita berkata positif, itu akan menguatkan kita, menguatkan satu dengan yang lain. Dan Tuhan mau perkataan kita itu diubahkan. Menjadi suatu perkataan yang membangun, mengajar, menegur dengan hikmat dan penuh ucapan syukur. Dalam kehidupan kita, kalau kita bisa mengucap syukur, ya, hidup kita akan boleh merasakan sukacita yang lebih daripada Tuhan. Saya ngobrol dengan teman saya, dia barusan kerja 16 jam, capek, I know pasti capek 16 jam, ya toh. Aduh Stephen ya, oh ya. Terus saya bilang, ya tapi paling enggak kamu bisa kerja, ya. Paling enggak kita bisa kerja, saya bilang. Sekarang ini kamu lihat bensin naik, ya, makanan naik, semua naik, ya. Paling enggak you have something. Harus dia mikir, benar juga kata-kata kamu ya. Wah, thanks God kita masih bisa punya kerjaan. Ya, dia pulang sambil bawa, ya maksudnya bayarannya gitu sambil senyum-senyum sekarang ya. Tapi kalau kita mengucap syukur itu mengubah perspektif kita. Perspektif yang daripada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Setiap orang mempunyai tantangan. Tetapi kita harus hadapi dengan cara yang baru. Cara berpikir yang baru. Sehingga itu mengubah kebiasaan kita. Dan tidak cuma itu, dia mengubah perkataan kita. Karena perkataan itu cerminan hati kita. Saya percaya kalau roh Tuhan, kasih Tuhan ada di dalam diri kita, kita bisa menyampaikannya itu kepada orang lain. Nah, bagaimana kita menerapkan hidup baru ini? Ya, ada 4 langkah praktis yang diberikan oleh Paulus. Bukan cuma Paulus suruh, kamu harus ubah cara pandangmu. Kamu harus ubah kebiasaanmu. Kamu harus ubah perkataanmu. Paulus tidak hanya berkata demikian. Paulus tapi mengajarkan. Yang pertama ayat yang ketiga, Paulus 3 ayat yang ke-12 sampai 14. Ya. Dikatakan apa? Kenakanlah kasih. Sebagai orang pilihan Allah yang kudus dan dikasihi, kita perlu mengenakan kasih. Kita perlu memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Dan di atas semuanya Paulus bilang, kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Tuhan itu perlu dalam kehidupan kita. Kalau kita mengenal kasih Tuhan, kalau kita memiliki kasih Tuhan, hidup kita akan diubahkan. Paulus mengajarkan bahwa kita harus mengenakan kasih. Salah satu aplikasinya dalam kehidupan kita mungkin pada saat kita bangun tidur.
kita secara sadar berusaha mengenakan kasih itu. Belajar memiliki belas kasihan, berempati pada orang-orang yang kesulitan. Memiliki kemurahan hati, memiliki kerendahan hati. Kalau salah, mau mengakui kesalahan kita. Memiliki kelemah lembutan. Ya. Berbicara dengan lemah lembut. It's not easy ya, berbicara dengan lemah lembut. Ada orang yang memang suaranya itu lemah lembut. Ya. Jadi marah pun lemah lembut. Itu marahnya itu jadi lebih enak memang ya. Ya. Tapi ada juga yang orang nggak marah, suaranya kayak orang marah-marah. Waduh itu juga nggak enak. Ya, saya pernah punya teman, ya kebetulan orang Batak, ya orang Batak ketemu orang Jawa. Nah, waktu naik kayak bemo gitu, orang Jawanya bilang, orang Jawanya ini mau ngomong bahasa Inggris. Ya, ini jadi maksudnya gini, ini trayek, ini terakhir, perjalanan ini terakhir. Dia maksudnya mau ngomong the last, ya. This is the last one, bahasa Inggrisnya kayak gitu kira-kira. Dia bilangnya laste. Nah, dia orang Jawa ngomong, iki laste. Wah, orang Bataknya teman saya bingung. Laste ini apa maksudnya? Dia kan nggak tahu bahasa Jawa. Nah, ini bahasa Inggris yang dijawakan. Wah, jadi menerjemahkannya susah, ya toh. Akhirnya dia tanya, "Mas, laste itu apa?" Nah, kebetulan orang Batak, ya toh. "Mas, apa itu laste?" Matanya kebuka lebar, dikiranya melotot. Lah ini saya yang duduk di tengah. Waktu turun, internetnya ini marah dia sama teman saya. "Kamu jangan macam-macam ya. Kamu nanti saya tusuk." Ini serius, ini benar-benar serius. Wah, kaget teman saya yang orang Batak. Waduh, langsung bilang, "Wait. Terus saya bilang, mas, udah jalan, karena kan cuma turun sebentar." Bingung dia. "Tuh, Ven, kenapa kok saya mau ditusuk?" katanya. Saya bilang, "Ya nggak tahu." "Oh, mungkin tadi saya baru ingat, mungkin waktu kamu nanya, mata kamu seolah-olah melotot gitu." Apa itu, dikira nantang gelut gitu. Dikira ajak berai. Tapi kata-kata yang lemah lembut, is not easy, tapi kita perlu belajar. Saya sendiri perlu belajar kalau ngomong bahasa Inggris, karena seolah-olah itu nadanya tinggi, karena ya aksennya aja yang nggak tahu gitu kan. Orang misunderstandingnya, dikira saya marah-marah, padahal nggak ada sama sekali marah-marah. Kita perlu belajar mengenakan kasih, belajar untuk lemah lembut satu dengan yang lain. Setiap pagi kita berpikirkan bagaimana caranya kita mengenakan kasih itu dalam kehidupan kita, di dalam tempat pekerjaan kita, di dalam apapun yang kita lakukan sehari-hari, dalam hubungan suami istri, dengan anak, dengan satu dengan yang lain. Paulus mengajarkan, kenakanlah kasih. Kasih Kristus biarlah dia ada dalam hidup kita. Yang kedua, Paulus mengajarkan, milikilah damai sejahtera. Dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dikatakan damai sejahtera itu memerintah di dalam hati kita. Artinya damai sejahtera Kristus itu menjadi penguasa, bukan emosi atau situasi luar. Penting sekali memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jadikanlah damai sejahtera itu, damai Kristus sebagai wasit dalam mengambil keputusan. Pada saat kita ragu, kita bisa berdoa, mana yang membawa damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kenyamanan. Ya. Sometimes dalam mengambil keputusan, kita harus mengambil keputusan yang susah. Tetapi dengan damai sejahtera Kristus, kita mau berani melangkah. Karena kita tahu bahwa itu Tuhan yang menyertai kita. Damai sejahtera berbicara tentang hati kita yang dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Mungkin dalam saat hati kita gelisah dengan kekhawatiran yang ada, mungkin tentang kesehatan, keadaan finansial, atau keadaan kehidupan sehari-hari, masa depan, kita mungkin khawatir. Kita bisa berdoa, meminta damai sejahtera Tuhan itu memerintah di dalam hati kita. Paulus mengajarkan, milikilah kasih, milikilah damai sejahtera Tuhan.
Yang ketiga, Paulus mengajarkan mempunyai firman Tuhan. Ayat yang ke-16. Perkataan Kristus harus diam di dalam kekayaannya. Ya. Ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perkataan Kristus berarti apa? Firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dikatakanlah, hendaklah kita memiliki firman Tuhan di dalam kehidupan kita. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 minggu yang lalu saya sharing di youth, ya. Saya tanya, mungkin ini pertanyaan buat kita semua. Kita itu mengikut Tuhan kan lama, tiap minggu ke gereja. Kamu baca Alkitab sudah berapa kali? Ya. Atau kamu baca enggak Alkitab? Paling enggak kan kita harus tahu yang kita percayai. Ya, paling enggak kita tahu. Saya bilang, baca Alkitab itu kadang-kadang ya memang seperti baca buku sejarah. Kalau tidak salah 2 minggu yang lalu Ibu Jini sharing, ada kalau baca itu kadang-kadang tentang silsilah itu kayak pergi ke mana, cemetery, ya toh, ini anaknya ini, kadang-kadang ada ini maksudnya apa. Tapi saya belajar dalam kehidupan saya, pada saat kita belajarkan firman Tuhan itu mengubah kehidupan kita, mengubah cara pemikiran kita, perspektif kita. Pada saat kita mendengar, membaca tentang peristiwa-peristiwa rohani, misalnya bagaimana saya pernah sharing, bagaimana misalnya raja-raja Israel, pada saat dia dekat dengan Tuhan, as simple as that, ya, pada saat dekat dengan Tuhan, hidupnya mengalami berkat, diberkati, kerajaannya diberkati. Tapi pada saat dia menjauh dari Tuhan, hidupnya mengalami tantangan, kerajaannya juga mengalami kemunduran. As simple as that, saya bisa ambil bahwa pada saat kita dekat dengan Tuhan, kehidupan kita itu akan mengalami satu kehidupan yang lebih baik daripada kita jauh dengan Tuhan. Itu salah satu contohnya aja. Tapi saya percaya bahwa banyak di dalam firman Tuhan itu yang kalau kita baca bisa mengubah kehidupan kita. Saya baca salah satu bukunya itu John Maxwell. John Maxwell memang dulunya pendeta, sekarang dia lebih ke menjadi pembicara dan penulis buku. Saya baca bukunya dan I really enjoy tulisannya. Banyak dia quote dari Alkitab. Artinya dia berkata bahwa imannya atau dia menjadi seorang penulis yang bisa membangun orang lain itu karena dia banyak belajar prinsip-prinsip dari Alkitab yang dia ambil dan dia tuliskan. Dan saya percaya firman Tuhan itu sanggup menolong kita. Pada saat kita memiliki firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dikatakan firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Mengajar kita pada saat kita kekurangan hikmat, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu sangat powerful dalam kehidupan rohani kita. Seringkali kita tidak sadar, kita lupa bahwa kita itu mempunyai firman Tuhan yang dekat dalam kehidupan kita. Makanya itu dalam kita setiap Jumat, meskipun saya datangnya telat, ya, saya masuk Zoom-nya telat, tapi saya ikut. Kenapa? Karena pada saat kita membaca firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu berbicara di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan itu saya belajar bahwa Tuhan itu tidak suka memaksakan, ya. Dia itu sabar, kayak orang ngajarin anak. Seperti Tuhan itu mengajar kita itu seperti kita mengajar anak-anak.
Diajarin pertama, mungkin I don't need it, anak kecil diajarin ya toh. Saya maunya main. Ya misalnya anak kecil diajarin sikat gigi lah, ya toh. Ayo sikat gigi, aku mau makan coklat aja, ya toh, mau makan permen. Nanti habis itu, ayo ini caranya gini, diajarin pelan-pelan ya. Mungkin mulai dikasih odol, ini caranya gini. Sampai dia mengerti, sampai dia mau, sampai dia melakukan sendiri ya. Saya rasa sekarang yang di sini kan nggak ada yang diajarin sikat gigi toh, ya toh. Ya. Tapi waktu kecil kan disuruh sikat gigi, waduh malas. Mau tidur sikat gigi, wah malas mau tidur kok sikat gigi. Tapi lama-lama mengerti, oh ternyata sikat gigi itu penting untuk kesehatan saya. Sikat gigi sendiri. Demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengajar kita pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan sampai kita mengerti. Buanglah kemarahan. Mungkin buangnya tadi ya sedikit. Ya. Tapi suatu saat sedikit, lama-lama bisa habis. Ya. Buanglah kegeraman, buanglah kata-kata kotor. Kalau kita buang makin lama makin habis. Sehingga orang lain bisa melihat, wow, these people change ya. Orang ini berubah. Orang yang tadi kata-katanya mungkin kotor, sekarang kok kata-katanya jadi bagus. Yang tadi tindakannya jahat, sekarang kok bagus. Yang tadi mungkin kata-katanya suka menjatuhkan, sekarang kata-katanya membangun. Dan Tuhan sanggup mengubah kita. Saya pernah sharing, saya ketemu orang yang diubahkan Tuhan, menarik sekali. Dulu dia abusive sama istrinya, itu abusive. Belajarnya tinju, istrinya dijadikan sarung tinju. Kenapa saya tahu? Anaknya juga dimarahin. Karena pada saat mereka itu mengalami hal itu, larinya kemana di Indonesia? Mau lari ke polisi juga kan, larinya biasanya ke pendeta gitu ya. Tapi saya pendetanya. Jadi waduh, kasihan ya. Anaknya kalau mau ke gereja itu pulang takut. Pulang telat sedikit itu takut. Kenapa? Karena dipukul. And this true. And then waktu berlalu, Tuhan jamah. Istrinya ya sabar ya. Didoakan, anaknya ya sabar, didoakan. Berubah saudara-saudara. Berubah tidak hanya jadi orang baik, dia meninggalkan semua itu, dia jadi penginjil. Ya bukan penginjil besar, tapi dia kalau ketemu orang, dia menceritakan tentang Kristus. Terakhir saya ketemu, dia sudah dipanggil Tuhan. Terakhir saya ketemu, dia sharing dengan saya, Steven, waduh, kamu tahu om ini kayak apa gitu ya. Saya tahu omnya itu suka tinju, tangannya itu sampai kapalan, tahu nggak kapalan ya. Itu saking seringnya. Bayangkan kalau dipukul orang seperti itu kayak apa. Tapi hatinya berubah. Dia kesaksian di depan, dia cerita bukan kesaksian, dia cerita dengan saya secara pribadi. Tapi dia sampai nangis. Ini di depan orang ya, di depan orang. Waduh, saya sampai nggak enak. Tapi saya bisa melihat kekuatan kasih Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Dia sanggup mengubahkan. Firman Tuhan itu sanggup mengubah hidup kita. Yang keempat, yang terakhir dikatakan melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan. Jadi yang Paulus ajarkan bagaimana kita melakukan semuanya itu, mengubah pandangan kita, mengubah kebiasaan kita, mengubah perkataan kita. Pertama dengan kasih, yang kedua dengan damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kita, yang ketiga dengan firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, dan yang keempat melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan. Setiap apapun yang kita kerjakan, dalam pekerjaan kita, dalam percakapan kita, dalam keputusan kita, semuanya dilakukan di dalam nama Tuhan. Kita sering dengar mungkin ada buku tentang yang ditulis oleh seorang pastor ya, namanya Lawrence ya, Brother Lawrence. Dia lahir namanya Nicholas Herman. Dia lahir dari tahun 1611 sampai 1691. Ya. Basically yang dia tulis adalah tentang practicing the presence of God.
Saya rasa ini menarik, meskipun sudah ditulis lama, tetapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Di dalamnya dia menuliskan demikian, dia itu terkenal dengan tulisannya yang mengajarkan bahwa untuk bertemu Tuhan itu tidak harus dengan suasana formal. Misalnya kebaktian kayak gini formal. Atau tidak harus dengan keadaan tertentu. Apa yang dilakukan? Dia dari monastery, dia kerjanya itu sebagai chef, ya bukan chef, mungkin lebih tepatnya dia kerjanya itu di kitchen. Dan dia itu kerjanya bikin sandal. So yang dia lakukan itu bukan pekerjaan besar. Tapi dia itu suka nulis. Dan di dalam tulisannya dia berkata bahwa yang dia lakukan itu meskipun dia melakukan hal yang kecil, tetapi dia selalu koneksi dengan Tuhan. Jadi dia practicing the presence of God. Meskipun dia bikin sandal atau dia katanya waktu saya bikin telur goreng, ya, waktu saya selesai bikin telur goreng, saya merasa bahwa saya melakukannya untuk Tuhan. Dan pada saat kita melakukan itu, dikatakan dia boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui hal-hal kecil. Saya rasa ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita. Pada saat saya misalnya drive ke pekerjaan saya, kebetulan kira-kira 35 menit. Ya, saya belajar merenungkan, wah kebaikan Tuhan. Pada saat saya bekerja stres, ya, stressful, very stressful. Pada saat itu saya mikir, tadi kan saya bilang, paling habis ini juga selesai. Tapi ya saya sambil bilang, Tuhan ini tolong help me to just pass this hour. Melakukan hal-hal kecil bersama Tuhan itu menjadikan hal-hal yang biasa, menjadikan suatu momen spiritual kita bersama Tuhan. Mari kita praktekkan di dalam pekerjaan saudara, dalam kehidupan saudara. Mungkin hari Minggu kita bersekutu bersama di gereja, bersuka cita. Tetapi bertemu Tuhan kita perlu lakukan tiap hari. Karena apa? Karena itu sanggup mengubah pemikiran kita, sanggup mengubah kebiasaan kita dan sanggup mengubah perkataan kita. Hidup kita diubahkan. Mari kita sama-sama merenungkan. Hari ini kita belajar bahwa kita perlu ditransformasi, tetapi bukan transformasi dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa berusaha, tapi bisa menjadi lelah. Firman Tuhan mengajarkan, mari kita melakukan transformasi itu dengan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita memiliki kasih Kristus. Mari kita mencari damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mari kita belajar akan firman Tuhan supaya firman Tuhan itu membentuk hidup kita. Dan yang terakhir, dalam apapun yang kita kerjakan, mari kita melibatkan Tuhan. Dan hidup kita pada saat kita melakukan hal itu, hari demi hari kita akan merasakan transformasi yang daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa di dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus, kami tidak sendiri. Tuhan, tolong kami supaya kami mau belajar dari firman ini, supaya kehidupan cara berpikir kami, cara pandang kami, tidak hanya melihat apa yang di dunia ini, tetapi memiliki perspektif kekekalan. Melihat kepada Engkau bahwa hidup ini hanya sementara di dunia ini. Jika ada saudara-saudara kami Tuhan yang malam ini atau yang sore hari ini mengalami pergumulan, firman-Mu mengingatkan bahwa dalam pergumulan kami hanya sementara. Dan dalam pergumulan kami juga kami tahu bahwa Engkau bersama kami Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami memiliki kasih. Kami memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal ini dalam kehidupan kami. Kami juga mau belajar supaya firman-Mu itu menuntun kehidupan kami. Supaya kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran dunia. Tapi juga kami juga mau belajar Tuhan. Supaya kami melibatkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga Engkau boleh bertahta akan kehidupan kami. Dan Engkau boleh mengubah kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja dan mengingatkan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kebaktian kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya